Oke, kita lanjut. Organisasi pencaksilat berbasis ESA di zaman Pak Suro. Pada zaman Pak Suro itu ada organisasi, ada kira-kira 11 yang saya dapatkan baik dari dokumen maupun dari fakta-fakta yang ada. Satu diantaranya SH2TT 1998 itu di Sewelan, pendirinya Singgih. Itu ada sedikit saya kasih tanda tanya karena sampai hari ini saya monitor baik di website dan segala macam, di SHTT sendiri tidak ada kaitannya. Memang secara lembaga tidak ada kaitannya dengan ESA. Soal lembaga, ngobrol manajemen tidak ada kaitannya. Tetapi sebagai sebagai basis ilmu, saya mendatangi langsung ke Pak Sugeng, ke Pak Singgih. Pak Singgih sudah meninggal, tapi saya ketemu dengan istrinya yang tinggal di Semarang sama anaknya yang jadi polisi. Itu pun saya ke situ direkomendasi oleh Pak Sukoco. Dari Pak Sukoco dulu, dari Pak Sukoco terus ke sana. Langsung ke istrinya langsung. Saya dikasih alamat, saya langsung ke sana. Dan istrinya sendiri yang berbicara. Ya, dia orang ESA. Gitu. Karena tahun 33 tahun itu Pak Singgih itu sekolah sebagai penggawa Sewulan, sekolah ke Solo, dia meninggal di Solo, itu juara konkursus di Solo. Mewakili ESA. Istrinya sendiri yang bilang. Karena makanya tidak ada di Madiun. Saya tidak menemukan makamnya di Madiun. Dan orang SHTT sampai sekarang tidak tahu fotonya. Saya yang nyari dan belum saya keluarkan. Baik dari Semarang saya ke Jakarta, ke Ibu Situmean. Adiknya itu muridnya Pak Subuh dari Subud. Ikut itu ya. Gurunya orang SH juga. Dari situ saya direkom balik lagi saya ke Kediri. Saya dapat fotonya dari adiknya Pak Singgih di Kediri. Jadi semua keluarganya ngomong. Tapi generasi sekarang tidak tahu. Tapi ini makanya. Nah, ketika saya coba 1918, kenapa saya kasih tanda tanya di sejarahnya SHTT? Tidak mungkin itu adalah Pak Singgih tahun 1918 pendirinya, karena umurnya tidak cukup untuk itu. Berarti di situ adalah kalau tidak kakaknya Pak Singgih, itu kan kalau Kiai Ageng Basaria tidak mungkin karena sudah tua, karena dia punya saudara banyak, kakak-kakaknya masih hidup. Kemungkinan besar kakaknya, tapi tidak disebutkan. Hanya saja yang populer adalah Pak Singgih. Memang Pak Singgih itu yang paling jagoan karena di wasiat Pak Harjo Utomo, nek we pengen jadi pendekar mumpuni, pegang 3 orang. Delengen omahe Suwarno Kawedanan, Oro-Rombo, Hasan Suwarno maksudnya. Delengen omahe Sugeng, Tempur Sari, etannya Pilang Bango, itu saudara dari Harjo Utomo dan dia adalah penerus. Setelah Pak Singgih meninggal, SHTT dilanjutkan karena Pak Sukoco masih kecil, belum dewasa, makanya dilanjutkan oleh Pak Sugeng. Dari ini yang ngobrol orang-orang Panti. Oh, kalau SHTT itu Sugeng Tempur Sari. Saya ke sana dan ketemu anaknya dan di sana basis SHTT, etannya Pilang Bango. Dan Pak Sugeng ini saudara SH juga. Gitu kan, Delengen Sugeng Maruto ya, Sugeng Maruto SH Digulis, dia pernah ke Digul ditangkap. Terus kemudian Delengen omahe Singgih, 3 orang ini. Bukan, Delengen omahe Suwarno, Delengen omahe Singgih, Delengen omahe Munaji Ngawi, Pak Munaji ya, Pak Munaji bapaknya Sri Bintang Mamos dan Edi Suarsono. Yang kedua, Pemuda Sport Club SH PSG. Tapi ini kali ini tidak tercatat. Ini masih lingkungan tertentu saja. Artinya nama kelompok ada, tapi tidak di daftaran gerakan bawah tanah. Tapi secara umum disebutnya SH Muda, SH Etan Kali disebutnya SH Muda, atau orang nyebutnya SH Pilang Bango. Oh, ininya dan segala macam. Tapi saya tidak menemukan sampai sekarang pada masa itu ada AEDRT, tapi perjuangan yang dilakukan Harjo Utomo 1922 dasarnya dalam dokumen-dokumen pada saat beliau melakukan rintisan di SI. Makanya saya temukan data dari Kongres SI apa yang dasarnya gitu. Dan kemudian saya laporkan, saya konfirmasi ke pengurus PSHT 1 September. Rekomendasi saya bisa 31 pada saat pelantikan itu. Kalau 31 mungkin pada saat Ratu Wilhelmina, tepat pada saat itu, dan itu jatuhnya di Suro juga. Makanya waktu saya cari data sebelum data dari Belanda data, saya tanya ke bapaknya Pak Jatmogo yang direkomendasikan sama Mas Joko Sumaryono, masih hidup di sana, bilangnya Septemberan
Septemberan tahun 1922 tanggalnya lali gitu kan, Septemberan, jadi ininya gitu kan, karena dia muridnya yang masih hidup September tapi tanggalnya lupa, dan bulan Suro gitu. Akhirnya saya temukan tanggal dan segala macam cocok. Lalu Eza Putih ini kelompok, tapi bukan sebuah organisasi yang punya ADRT, tapi sebuah kelompok, tapi disebut Eza Putih dari SI Putih. Ini ada baru sekarang ini, kemudian saya coba minta tolong, saya belum berkunjung ke sini, dan itu di pesantren. Dan ini jaringan SI pada masa itu, zaman Surodiwiryo, itu ada disebutnya Simpul 3T. Simpul 3T keilmuan Surodiwiryo itu di luar Paguron Panti Winomo, Surodiwiryo itu juga mengajar di pesantren. Itu disebutnya jaringan 3T. T itu Takeran, Termas Pacitan, dan Tebu Ireng. Nah, Tebu Ireng karena pendirinya adalah saudara seperguruan pada saat ngaji bareng di Jombang. Nah, gitu. Dan tiga pesantren ini tarekotnya sama, karena para kiai sepuh-sepuh ngobrol bahwa pencaknya dari Pak Suro. Dan anehnya di pesantren itu tidak memberlakukan mori, tapi selamatan ada. Nah, ini yang perkembangan juga. Estafet itu dilanjutkan oleh Mbah Sastro Boto, dan bisa masuk ke sana karena jaringan SI melalui Pak Harjo Utomo, dan para sepuh bilang Pak Harjo Utomo sering mendampingi Pak Surodiwiryo ke Sewulan, ke kiai-kiai pada masa itu, naik dokar gitu kan, dan segala macam, sering dampingi karena ininya kiai, dan Harjo Utomo itu orang kepercayaannya Hos Cokroaminoto, jadi jaringannya sangat kuat. Kemudian Eza Merah ini oleh SI, dan di laporan intelijen Belanda itu kelompok Raksawarga, dan ini hilang itu karena terkaitan politik merah, tapi ada sepuh yang hijrah sebagian ke Rusia. Maka ketika saya ngobrol ke Mas Pram gitu, Mas di sana di Rusia ada ini mengajarkan kerambit, ternyata gurunya orang Rusia itu ngajar, ya itu mungkin orangnya, nah, dia dikembalikan lagi, sudah pulang tapi tidak dikasih tahu nama. Nah, itu ngajarkan dari Eza Merah. Udah ada pulang Madiun, wasiatnya kalau meninggal umur 94-98 dimakamkan di Madiun oleh pihak Rusia, tapi silent, tidak ada yang tahu. Sampai sekarang juga tidak dikasih tahu, karena itu wasiatnya. Saudara tua sendiri saya tanya juga nggak ngasih nama, nggak ngasih ini karena apa ya, mungkin janji setia. Meskipun adiknya juga zamannya sudah berubah, nampaknya sudah punya janji untuk menjaga, karena menghilangkan itu ya, hanya ada yang hijrah ke sana. Nah, di data intelijen Belanda itu kelompoknya disebut Raksawarga. Eza Hitam di Jawa Tengah, nah ini disebutnya Eza Hitam adalah saudara-saudara Eza yang golongan menengah ke bawah. Dan ini Mas Ngemron pernah cerita, dan ini basisnya punya di Solo, dan istilah Pak Munandar di dokumen Pak Sudarso Wirokusumo sebagai penulis biografi ini, yang mentor saya sendiri, disebutnya kelompok Jembel. Makanya Pak Munandar itu membela dulur-dulur Eza dari golongan Gembel, disebutnya Eza Hitam, itu Eza Gembel. Eza itu pada masa itu ya, itu ada gap ya. Eza Biru di Magelang ada Eza Biru juga. Eza Biru, nah Eza Biru ada namanya, makanya zaman itu terus barulah muncul PO tahun 27 lahir, karena cucunya Hos Cokroaminoto bilang bahwa di SI itu Hos Cokroaminoto karena juga seorang pendekar itu membuat satu kelompok khusus orang-orang pendekar di SI yang mengajarkan di SI itu. Nah, tetapi di Jawa Barat makanya ada sesepuh yang bilang SH Partisan Siliwangi loh. Gak ada, saya orangnya saya tahu partisan tapi bukan Eza. Tapi silsilahnya memang satu guru dengan Surodiwiryo. Iya Mas, memang bukan Eza, tapi karena satu guru itu dulur kita, itu sesepuh yang bilang. Tapi tidak ada Eza Partisan Siliwangi. Sekarang ganti namanya, tetap ada Siliwangi tapi bukan partisan, apalagi rubah namanya. Dan itu lahirnya gerakan Ormas resmi tahun 1922. Dan itu keturunan Sumedang dari keluarga saya. Di Subang berdirinya awal mulanya, dan itu jaringan SI.
dan itu pendekar, ngajarin pencak Sumedang, aliran Sumedang dan segala macam. Makanya sepuh saya bilang betul, kalau gerakannya iya sama dengan jurus-jurus Eza yang dijawab. Oh, betul mas, gitu. Karena satu nazab, satu keilmuan disebut Eza Partisan Siliwangi gitu. Lalu ada Eza Hanuman di Bandung itu oleh RM Sumanto PJKA, itu di pastor di Cicadas di situ. Tapi di Belanda dibawa ke sana sama muridnya menjadi Anoman untuk menghilangkan istilah kehinduan kalimat itu supaya bisa diterima oleh orang Eropa menjadi Anoman, muda lagi, anom muda, dan juga ada sedikit itu ada anom itu muda disamarkan, dan anoman itu Hanuman, dan memang dia spesialis, ciri khasnya gerakan monyetan Surodewiri. Gerakannya monyetan, ya, lebih khasnya ke monyetan. Lalu Setia Hati organisasi SHO 1932 di Semarang didirikan 50 saudara Eza. Ada alumni dari Eza di Gulis yang ini begitu kan. Ada juga yang perjuangan-perjuangan. Ya, dan yang di antara 50 itu yang dedetrap satu orang hanya Pak Munandar. Yang tuede itu Pak Mariun. Pak Mariun sudah tuede. Nah, karena acara saat itu sebetulnya dulur-dulur mau mengundang Surodewiryo sekaligus keceran ke Semarang. Nah, awalnya ke sana sekaligus mau ini dan untuk SHO, karena banyaknya Eza liar. Pada sebelum itu Pak Mundar melihat ditampung aja ke Eza yang lebih ini. Jadi tahun 32 satu-satunya organisasi Eza yang punya AEDRT pertama itu SHO. Tapi dia bergerak di bawah, tujuannya untuk mengakomodir. Kalau yang lainnya bergerak masuk, menyusup ke, nempel ke berbagai perjuangan-perjuangan. Nah, Bupati Kusnendar itu pro juga Harjo Utomo. Jadi punya komitmen Bupati Kusnendar sebagai orang pejuang yang bergerak, orangnya Belanda tapi bergerak di dalam. Sedangkan Harjo Utomo bergerak di luar. Itu komitmen untuk perjuangan politik. Tapi tidak banyak juga di Panti yang ini ya, yang tahu masalah itu. Karena ini jadi Kusnendar berjuang di dalam untuk saudara-saudaranya, untuk mengendalikan. Jadi ketika perjuangan saudara-saudara dengan Belanda dan segala macam dikonter oleh Bupati, enggak, kita orang Belanda. Nah, maksudnya itu karena Surodewiryo punya masalah juga, pernah tidak boleh ngecer sampai dihukum ya pada masa pergerakan 1924-25 pemberontakan Jawa Bali sama saudara-saudara itu, sehingga kegiatan SI pencaksilatnya parem, tidak berjalan. Masuklah di Jawa Timur oleh Imam Sujai, saudara Eza dari Lumajang, mendirikan itu tadinya bukan pencak ulama, awalnya bukan pencak organisasi tapi pencak ulama, dan kemudian berubah menjadi pencak organisasi. Di PO ini ada dua orang karena dia berafiliasi kemudian ke PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia, dengan Muhammadiyah, dengan NU, jadi satu anggota. PO itu jadi satu di situ sama Pak ini, dan beliau khusus mengajarkan ke kepanduan anak-anak orang-orang pramuka di SI-nya, jadi ngajarin di situ. Makanya kemudian orang-orang kepanduan itu rata-rata ke militer, makanya pangkatnya Majen, pendiri Kodam Brawijaya, Pak Imam Sujai. Lalu Setia SHT. Jadi Pak Harjo Utomo itu ini ngomong perkembangan. Jadi nama SHT muncul tahun 42. Itu ketika setelah surat Nosoreng Pati disahkan tingkat 3, diberi jurus tingkat 3, masuk Jepang, dan dia membunuh tentara Jepang 8 orang dengan jurus itu, kemudian jadi DPO. Jadi DPO surat Nosoreng Pati. Kemudian mengirim surat Bapak Harjo Utomo, diterima oleh Pak Gunawan sebagai ininya, gitu kan, minta izin untuk membuat wadah yang namanya PZT untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan alat perjuangan. Kemudian diizinkan. Jadi bukan didirikan, tapi diizinkan oleh Pak Harjo Utomo.
tapi tidak muncul di Madiun. Di Madiun diurusnya cabang tahun 48. Tahun 42 ini munculnya di Jogja, justru di Jogja. Nah ini saya diamanati sama Mas sebelum saya ke Minangkabau, sama Mas di TTP, sama Mas Tarmaji, Dek tulung aku nitip golek ono Surano Surengpati iki sing orang yang berjasa pertama kali mencetuskan nama SNKT, golek ono. Nah, itu sampai sekarang PR saya. Tetapi kemudian identik ya, PSC dan ini sejarah saya tidak perlu menjelaskan karena ini mungkin lebih khusus pembahasannya ke ini, tapi kemudian membuat wadah barunya melanjutkan lagi SHT karena sudah diizinkan tahun 53 itu dipakai lagi, tapi 48 itu Pak Gunawan itu mengurus surat izin pendirian SHT cabang Madiun itu di Kecamatan Wungu tahun 48, tapi bukan kongres, mengurus perizinan ya, untuk SHT di Madiun karena Pilangbangu masuknya kewedanan Kecamatan Wungu saat itu, jadi ngurus administrasinya ke sana. Menantunya ya Pak Gunawan, menantunya Pak Harjo Utomo. Lalu Sterlak Torpedo 41 di Cepu dan Padangan Bojonegoro. Orang-orangnya ini Mursidin, Sunyoto, Panji, Sadewa, Suwondo, Saudin dan Markum. Saya belum ke situ. Saya belum ke nomor 11, tapi data itu ada di saya dari Belanda. Oke, lanjut.